Halo, selamat datang kembali di sini. Seperti biasa, kita coba gali lebih dalam ya. Nah, hari ini sumber kita agak unik nih. Bukan tumpukan riset, bukan artikel panjang, tapi sebuah semacam pengumuman atau undangan gitu ya buat acara kumpul komunitas. Namanya Perkumpulan Komunitas Anggrek Cakra. Oh, menarik. Komunitas Anggrek Cakra ya? Iya, jadi misi kita kali ini, kita bedah aja yuk undangan ini. Kita pengen paham apa sih sebenarnya yang ditawarin di acara kumpul-kumpul mereka ini? Bukan cuma tanggal sama tempat doang berarti ya? Betul, lebih ke detailnya, apa yang bikin menarik. Mungkin ada strategi apa gitu di baliknya. Soalnya saya pas baca langsung, penasaran. Lokasinya di puncak, terus deskripsi vilanya itu loh. Iya ya, undangan komunitas kayak gini tuh seringnya lebih kayak info daripada kelihatannya loh. Gathering, acara kumpul-kumpul gini, itu kan kayak jantungnya komunitas hobi ya. Ini bukan sekedar agenda biasa. Seringkali ini investasi strategis lah buat kuatin ikatan antar anggota. Ya buat berbagi hobi bareng, biar komunitasnya tetap hidup gitu. Jadi tiap detailnya tuh biasanya ada maksudnya, lokasi, fasilitas, bahkan kata-katanya. Oke, nah kita langsung aja deh ke info dasarnya. Jelas banget judulnya, Community Gathering Perkumpulan Komunitas Anggrek Cakra. Tanggalnya Sabtu sama Minggu, 4-5 Oktober 2025. Berarti nginep semalam ya? Akhir pekan ya, standar sih. Iya. Lokasinya ini dia, sebuah villa di puncak. Di deskripsinya, wah, cantik, sejuk, nyaman, dan pastinya bikin betah. Jualan suasana banget ya mereka ini. Nah, itu dia. Milih akhir pekan kan biar gampang ya orang ikut. Tapi milih puncak, terus deskripsi suasana gitu, itu kunci banget. Mereka nggak cuma jual tempat nginep, tapi pengalaman ya. Kabur dari rutinitas, suasana enak buat santai, buat ngobrol. Penting ini buat komunitas yang anggotanya mungkin sibuk semua. Jadi kayak nyiptain ruang khusus gitu. Biar orang lebih siap buat, ya lebih terbuka, lebih terlibat. Setuju banget. Lokasi itu penting banget. Dan cara mereka buka undangannya juga langsung narik perhatian nih. Gini bunyinya. Hai Anggrek Cakra Community, saatnya kita kumpul bareng dalam community gathering yang seru banget. Terus dilanjutin, catat tanggalnya. Wah, nadanya antusias, personal banget ya. Kayak dari teman sendiri gitu. Persis. Nyapa langsung gitu, Hai Anggrek Cakra Community. Terus pakai kata, seru banget. Itu langsung bangun suasana informal, penuh semangat dari awal. Jadi kesannya bukan pengumuman kaku, tapi ajakan personal. Bikin orang jadi, wah kayaknya asik nih, nunggu-nunggu jadinya. Nah, sekarang kita intip detail akomodasi villanya ya. Disebutin ada 6 kamar tidur. Dan ini menarik nih, masing-masing kamar isinya 3 tempat tidur. Oh, 3 bed per kamar. Oke. Iya, kapasitas totalnya dibilang 30-40 orang. Terus ada 6 toilet. Kapasitas 30-40 orang ini kan lumayan gede ya buat komunitas hobi. Iya, lumayan itu. Ini nunjukin skala komunitasnya atau emang ambisi mereka buat acara ini gede ya? Terus 3 bed per kamar itu pasti ada maksudnya kan? Pasti. Bukan cuma biar muat banyak aja gitu. Mungkin sengaja biar nggak ada yang nyendiri di kamar. Biar ngobrol terus. Nah, itu poin penting banget tuh. Kapasitas 30-40 orang emang nunjukin targetnya lumayan gede. Bisa jadi komunitasnya emang besar. Atau mereka pengen banget acara ini sukses, banyak yang datang. Terus rasio 6 kamar 6 toilet buat segitu orang, kedengerannya cukup nyaman ya, nggak rebutan banget lah. Klop sama klaim nyaman banget. Soal 3 tempat tidur per kamar, nah ini desain acara yang cerdik menurut saya. Jelas ini dorong suasana komunal, kebersamaan. Susah kan mau menyendiri kalau sekamar bertiga? Iya juga ya. Ini taktik halus sih buat maksa interaksi, biar lebih akrab. Nggak cuma mikirin hemat tempat atau biaya aja, ini benar-benar ngebentuk dinamika sosial selama acara. Gimana orang berinteraksi nanti? Jadi bukan cuma nampung orang banyak, tapi juga ngatur cara mereka interaksi ya. Keren. Terus soal harga nih, cuma disebut super terjangkau. Nggak ada angkanya sama sekali. Kayak istilah super terjangkau. Tanpa angka itu, wah itu main psikologis. Jadi nanamin persepsi kalau ini nilainya bagus. Tanpa kejebak angka spesifik. Kan kalau angka bisa aja buat si A kemahalan, buat si B murahan. Nah kalau gini kan daya tariknya luas. Apalagi di komunitas kan anggotanya bisa beda-beda kemampuan ekonominya. Oh iya benar juga. Jadi yang dijual itu gagasan kalau ini terjangkau.
Itu kadang lebih kuat dari angka pas ngumumin pertama kali. Fokusnya jadi ke manfaat emosionalnya, wah gue bisa ikut nih tanpa pusing biaya, bukan ke detail finansialnya. Menarik banget ya cara mereka mainin kata soal harga ini. Oke, lanjut ke fasilitas pendukung di dalam vilanya. Daftarnya panjang nih. Ruang aula buat kebersamaan, terus ada karaoke sama wifi, kolam renang private. Wah, lengkap juga ya. Iya kan? Ini kayak kombinasi buat acara formal sama buat seneng-seneng ya? Betul. Ini nunjukin mereka mikirin macam-macam kebutuhan sama selera anggota. Aula itu penting buat acara intinya. Mungkin sharing tips anggrek, diskusi program, atau kumpul formal gitulah. Iya. Tapi terus ada karaoke, wifi, kolam renang private. Nah ini kan buat santainya, buat hiburannya, buat ngobrol-ngobrol santai. Jadi seimbang acaranya. Nggak terlalu serius, tapi juga nggak terlalu bebas tanpa arah gitu. Fasilitas standar juga disebutin kok. Ada water heater, TV, dapur lengkap sama peralatan masaknya, BBQ set, kulkas, dispenser. Kayaknya sih pengen mastiin semua kebutuhan dasar terpenuhi, malah lebih ya. Dapur lengkap sama BBQ set ya? Iya, itu menarik sih. Apa ini ngasih sinyal bakal ada acara masak bareng atau gimana gitu ya? Sangat mungkin. Nyediain dapur lengkap sama barbecue set itu bukan cuma soal logistik makanan aja, tapi buka potensi buat aktivitas bareng yang lain. Masak bareng atau nge-BBQ bareng, itu kan sering jadi momen bonding yang oke banget dalam grup. Oh iya, bener juga. Jadi ada situasi kerja sama santai, ngobrol lepas, terus ada hasil barengnya. Jadi ya bisa jadi kini bagian dari desain pengalaman kebersamaan mereka, ngasih pilihan aktivitas selain yang mungkin udah dijadwalin di aula atau di kolam renang. Bener. Kelengkapan fasilitas ini juga kayak ngirim pesan implisit gitu. Tenang aja, semua udah kita pikirin buat kenyamanan Anda. Nah, nggak cuma di dalam villa nih. Fasilitas luarnya juga disebutin. Ada halaman luas, kolam pemancingan luas, sama parkiran lega. Oke, halaman luas ya wajar ya buat Villa Puncak. Iya, tapi nyebutin kolam pemancingan luas secara spesifik, ini agak unik nggak sih? Apa jangan-jangan ada subgrup pemancing gitu di komunitas anggrek ini? Atau gimana? Itu satu kemungkinan sih. Atau bisa jadi emang itu fitur andalan villanya yang mau ditonjolin aja. Apapun alasannya, kolam pemancingan kan nawarin jenis rekreasi yang beda ya. Lebih tenang, mungkin ada aja anggota yang suka. Iya sih. Jadi nambah variasi pilihan aktivitas. Iya. Terus halaman luas, itu kan enak buat aktivitas outdoor yang fleksibel. Mau main apa kek, olahraga ringan, atau duduk-duduk aja nikmatin udara. Fleksibilitas ruang gitu penting buat acara grup besar. Dan soal parkiran lega, ini mungkin kedengeran sepele ya, tapi buat acara di puncak, target 30-40 orang. Wah, itu krusial. Iya kan? Nyebutin ini secara jelas, pasti biar calon peserta tenang ya soal parkir. Tentu saja. Parkir di tempat wisata kayak puncak itu kadang bisa jadi sumber stres sendiri. Dengan bilang parkiran lega, panitia udah kayak ngatasin duluan potensi kekhawatiran logistik ini. Benar banget. Ini nunjukin perhatian ke detail praktis. Pengalaman peserta dari awal sampai akhir dipikirin. Ini pesan implisit juga sih kalau acara ini dikelola dengan baik. Detail kecil kayak gini kan bangun kepercayaan. Sip. Nah, kita sampai di bagian akhir pengumumannya nih. Ada ajakan penutup yang kuat banget. Jadi jangan sampai ketinggalan. Yuk kosongkan jadwal kamu, ajak semua keluarga komunitas, terus tujuannya, dan mari bikin momen kebersamaan yang tak terlupakan di Gathering Anggrek Cakra Community. Wah, kuat ya pesannya? Iya, penekanannya di partisipasi penuh sama bikin memori bareng. Bahasa penutupnya ini strategis banget loh. Jangan sampai ketinggalan, itu kan bikin sedikit rasa, FOMO ya? Takut ketinggalan. Iya. Kosongkan jadwal, itu jelas banget call to action-nya. Ajak semua keluarga komunitas, itu nguatin rasa inklusif, rasa memiliki bareng-bareng, dan frasa kunci itu momen kebersamaan yang tak terlupakan. Ini ngangkat acaranya dari sekedar kumpul biasa jadi semacam pengalaman puncak yang dijanjikan. Jadi nentuin ekspektasi emosional yang tinggi. Itu bisa jadi motivasi kuat buat orang ikut. Dan yang paling nyuri perhatian saya sih penutupnya, gini nih. Sampai ketemu di puncak 4-5 Oktober 2025. Saya tunggu ya, Say. Penggunaan kata Say ini kan, wah informal dan personal banget ya. Betul sekali itu. Unik ya? Iya,
Ini nunjukin tingkat keakraban yang luar biasa dalam komunikasi mereka. Atau setidaknya citra yang pengen mereka bangun gitu. Iya, pakai C itu pilihan kata yang spesifik dan cukup berani ya dalam konteks pengumuman komunitas. Ini lebih dari sekedar hangat atau akrab. Ini nyiratin kedekatan personal yang dalam banget. Kayak di lingkaran teman dekat gitu. Ini bisa efektif banget bikin anggota merasa benar-benar ditunggu, dihargai secara personal, jadi nguatin ikatan emosional ke komunitas atau panitianya. Tapi ya tentu aja ini gaya komunikasi yang mungkin nggak cocok buat semua jenis komunitas ya. Tapi kayaknya pas sama persona yang mau dibangun Anggrek Cakra Community ini. Jadi kalau kita rangkum nih ya, undangan ini bukan cuma info logistik biasa. Ini tuh kayak sebuah cerita yang dirancang dengan hati-hati. Mereka jual pengalaman kebersamaan, lokasinya keren di puncak, akomodasinya mendukung buat ngumpul bareng, kamar sharing, ada aula. Iya. Fasilitasnya lengkap buat macam-macam aktivitas, dari yang formal, rekreasi, sampai bonding. Harganya dibingkai biar kerasa terjangkau, terus cara ngomongnya personal dan antusias banget. Semua elemennya kayaknya nyambung ya. Iya, semuanya diarahkan ke satu tujuan, nguatin komunitas lewat momen bareng yang berkesan. Tepat. Yang menarik di sini tuh gimana semua elemennya. Lokasi, tata ruang kamar, daftar fasilitas, strategi harga, sampai pilihan kata, itu kayaknya saling dukung. Semuanya ngarah ke tujuan buat muatin ikatan sosial itu tadi. Jadi ini bukan sekedar nyewa villa terus berharap orang datang aja. Ini contoh desain pengalaman komunitas yang cukup terencana ya. Mereka secara sadar nyiptain kondisi yang diharapkan bisa maksimalin interaksi positif, kenyamanan, dan akhirnya yaitu nguatin modal sosial komunitas Anggrek Cakra itu sendiri. Analisis ini benar-benar nunjukin ya ada lapisan strategi di balik pengumuman yang mungkin kelihatannya simpel. Nah, ini mungkin jadi bikin Anda yang dengerin jadi kepikiran juga ya. Ngelihat gimana komunitas Anggrek Cakra ini ngerancang acaranya, dari lokasi sampai bahasa yang dipakai, ini bikin kita mikir, apa sih sebenarnya resep rahasia buat bangun komunitas yang nggak cuma aktif tapi juga punya ikatan kuat antar anggotanya? Pertanyaan bagus tuh. Seberapa penting sih elemen fisik kayak lokasi, fasilitas dibanding elemen non-fisik kayak gaya komunikasi atau tujuan bareng yang jelas? Iya, itu bagus buat direnungin. Mungkin jawabannya nggak satu ya, tapi ngelihat contoh ini, kita jadi ingat lagi. Kalau bangun komunitas yang solid itu seringnya butuh lebih dari sekedar hobi yang sama. Perlu ada usaha sadar buat ngerancang ruang dan kesempatan biar anggota bisa nyambung secara otentik gitu. Benar. Acara kayak gathering ini, kalau dirancang dengan baik, ya bisa jadi katalisator yang kuat buat hubungan itu. Sebuah pemikiran menarik ya untuk dibawa pulang. Nggak peduli Anda bagian dari komunitas anggrek atau komunitas lainnya, prinsip buat bangun koneksi dan kebersamaan ini rasanya universal ya.